is not for the faint of heart. It is rare to find the kind of person who is disciplined enough to put together a systematic business plan and then dedicated enough to follow that map passionately every minute of every day. Then you meet Dan Putnam and know you have met a truly professional, successful business owner. In the past 2 decades, Dan Putnam has started nearly a dozen businesses and incredibly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menganalisis rasio keuangan pada perusahaan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk periode 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2020. Mari kita simak. Analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. Nama emitennya PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. Kode emitennya ZYRX, bergerak dalam bidang teknologi komputer Indonesia. Nama pimpinannya yaitu M. Timty Sidik atau Presiden Direktur PT Zirexindo. Alamatnya Jalan Raya Daan, Mogot nomor 59, RT 5, RW 5, TJ, Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11470. About Us, PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk merakit dan menjual produk IT dengan mereknya sendiri, yaitu Zirex. Merek tersebut telah terdaftar sebagai merek dagang di bawah Undang-Undang Merek dan Paten Indonesia atau Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, sejak tanggal 14 Mei 1996 yang berdasarkan Akta Notaris Jimmy Simanung Khalid, Sarjana Hukum, dengan visi menjadikan Indonesia bangga dengan produk teknologi lokal. Zirex ini diterima dengan baik dan diakui sebagai merek komputer Indonesia yang berkualitas oleh banyak pelanggan yang setia. Kemudian, produk pada PT perusahaan Zirexindo Mandiri Buana Tbk ini adalah salah satu produk yang dikeluarkan dari PT Zirexindo Mandiri Buana, yaitu laptop, di mana laptop tersebut satu jenis dan satu bentuk dengan merek laptop lainnya. Yang membedakan hanya satu kualitas dan mereknya saja. Zirexindo ini adalah salah satu produk teknologi yang dikeluarkan dari negara Indonesia. Nah, ini ada laporan keuangan dari PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk pada periode 31 Desember 2019 ke 2020. Ini ada total current asset, terus ada total asetnya, ada total liabilitiesnya, ada total profitnya, juga statement of cash flows-nya, bahkan ada juga total net cash flows-nya. Nah, di laporan keuangan PT Zirexindo Mandiri Buana ini sudah lengkap sekali ya, dari aset hingga laporan keuangannya. Sudah tertera jelas, dan jika teman-teman ingin mengenal lebih jauh, ingin mengenal lebih detail, silahkan jelajahi di web Bursa Efeknya. Baik, saya akan melanjutkan menganalisis rasio keuangan dari PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk-nya. Mulai dari analisis liquidity ratio hingga ke return on equity atau ROE-nya. Baik, yang pertama saya akan menganalisis liquidity ratio. Nah, di sini ada current ratio. Apa sih current ratio itu dan bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi, current ratio ini adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar,
perusahaan. Cara menghitungnya itu current asset dibagi current liabilities. Current assetnya itu kan untuk beberapa aset yang bisa dicairkan untuk menjadi uang dalam kurun waktu yang singkat atau dalam kurun waktu 1 tahun. Terus current liabilities-nya itu adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo. Pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Nah, mencari rumus dari current ratio ini yaitu current asset dibagi current liabilities. Current assetnya itu 73,343,083,972 dibagi current liabilities-nya yaitu 57,280765 dibagi hasilnya itu dari laporan keuangan PT Zirexindo Mandiri Buana tersebut. Kemudian menghitung dari total asset turnover ratio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, apabila nilai yang didapat lebih kecil, maka itu menguntungkan. Kemudian rumus dari total asset turnover ratio ini yakni net sales dibagi dengan total aset. Ini diambil dari laporan keuangan pendapatan neto dan total liabilities dan ekuitas pada tahun 2019. Dan selesainya itu 12.8,633. Kemudian dibagi dengan total asetnya itu 57,280,76. Jadi hasil dari tahun 2019 dalam keuangan total aset turnover rasio ini kisaran 1,28%. Nah, kemudian di tahun 2020 net sales-nya itu 223,464 dibagi total asetnya yakni 12.9,665. Jadi hasil dari tahun 2020 ini berjumlah kisaran 1,72%. Jadi tahun 2019 ke tahun 2020 pada keuangan total aset turnover rasio PT Zirexindo ini mengalami kenaikan. Kemudian quick atau exit test ratio ini merupakan rasio cepat di mana rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Nah, rumus dari quick exit test ratio ini adalah current asset inventory dibagi dengan current liabilities current asset. Nah, itu kan aset yang bisa dicairkan menjadi uang dalam kurun waktu yang sangat singkat atau dalam kurun waktu 1 tahun. Asetnya ini 59,389 dibagi current liabilities-nya itu sekitar 56,280. Jadi hasilnya itu 1,03. Hasilnya ini adalah dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 current asetnya itu 33,114 dibagi current liabilities-nya itu 55,095,387. Jadi hasilnya adalah 0,60. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini dalam quick atau exit test ratio ini mengalami sebuah penurunan. Kemudian inventory turnover ratio adalah cara untuk mengukur
cara untuk mengukur beberapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Rumusnya itu adalah cost sold dibagi dengan inventory. Nah, pada tahun 2019 itu cost good sold-nya 98,503,645,092 miliar dibagi dengan inventory-nya yaitu 59,389,367,006 miliar, hasilnya 1,65. Terus pada tahun 2020-nya cost good sold-nya itu 157 miliar dibagi inventory-nya itu 33,147, hasilnya 47,04. Jadi pada tahun 2019 itu 165, kemudian di tahun 2020 itu 47,64, sehingga dalam satu tahun ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Kemudian lanjut ke average payment period adalah mengukur yang menunjukkan beberapa banyaknya waktu perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Nah, rumus dari average payment period-nya ini adalah hari dalam satu tahun dibagi rasio perputaran piutang. Pada tahun 2019 yaitu 365 dibagi 4,655,487, hasilnya adalah 0,078, maka dibulatkan menjadi 78 hari. Dan pada tahun 2020-nya itu yaitu 365 dibagi 12,361, maka hasilnya adalah 29 hari. Jadi, dalam tahun 2019 periode penagihan rata-rata dari PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk ini adalah 78 hari. Dan tahun 2020-nya itu menghabiskan waktu sekitar 29 hari. Kemudian, debt ratio atau rasio hutang ini merupakan menunjukkan seberapa total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh semua kreditur atau uang. Nah, rumusnya adalah total liabilities dibagi total aset. Nah, total liabilitiesnya adalah 78,701 dibagi dengan total asetnya yakni 84 miliar. Ini dalam tahun 2019. Nah, kemudian dalam tahun 2020 total liabilitiesnya adalah 77 miliar dibagi dengan total asetnya adalah 129 miliar. Jadi hasil dari tahun 2020 ini adalah 0,59. Dalam tahun 2019 ke tahun 2020, perhitungan debt ratio ini mengalami sebuah penurunan. Nah, jika nilai dari rasio ini semakin kecil, maka nilai yang didapat itu artinya perusahaan memiliki intensitas hutang yang kecil. Nah, kemudian menghitung time interest earned ratio atau pendapatan bunga ini merupakan pengukuran dari kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya atas hutang atau pinjaman yang telah dibuatnya. Rumus dari time interest earned ratio ini pendapatan sebelum bunga pajak dan pajak atau EBIT dibagi interest ratio, total beban bunga. Nah, pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT itu 8,238 miliar dibagi interestnya itu 4 miliar. Hasilnya 1,89. Kemudian tahun 2020 EBIT-nya 36 miliar dibagi interest 2 miliar, hasilnya 16,52. Jadi hasil dari 2019 ke 2020 perhitungan dari times interest earned ratio ini mengalami kenaikan. Kemudian lanjut ke profitabilitas rasio atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan periode atau waktu tertentu. Jenis-jenisnya yaitu ada gross profit margin atau margin laba kotor. Ini yang menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan
oleh pendapatan perusahaan. Rumusnya itu adalah gross profit atau harga pokok penjualan dibagi pendapatan atau sales dalam tahun 2019-nya. Gross profitnya adalah 30 miliar, dibagi salesnya 128 miliar, hasilnya 0,23%. Pada tahun 2020-nya, gross profitnya adalah 65 miliar, dibagi sales 223 miliar, hasilnya 0,29%. Jadi dalam tahun 2019 ke tahun 2020 ini mengalami sebuah kenaikan. Kemudian, operating profit margin ini merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional perusahaan berupa proses penjualan bersih yang telah dilakukan. Rumusnya adalah EBIT dibagi penjualan atau sales tahun 2019 itu 12 miliar dibagi 128 miliar, hasilnya 0,09, dan tahun 2020-nya itu 48 miliar dibagi sales 223 miliar, hasilnya 0,02. Jadi tahun 2019 ke tahun 2020 operating profit margin ini mengalami penurunan. Nah, jika semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula profit yang didapat oleh perusahaan tersebut. Kemudian, net profit margin atau margin laba bersih ini merupakan salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya adalah laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan atau sales pada tahun 2019-nya itu 4 miliar dibagi 128 miliar, hasilnya 0,03. Tahun 2020-nya adalah 12 miliar dibagi 223 miliar, hasilnya 0,05. Nah, jadi pada tahun 2019 itu net profit margin perusahaan Zyrex ini mengalami sebuah kenaikan, sehingga nilai tersebut menunjukkan jumlah nominal profitabilitas yang cukup baik dan bagus. Kemudian return on asset atau biasa disebut ROA ini menunjukkan seberapa untuk perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rumusnya adalah net income dibagi total aset dalam tahun 2019-nya itu 4 miliar dibagi 84 miliar, hasilnya 0,04. Terus tahun 2020-nya itu 12 miliar dibagi 12 miliar, hasilnya 0,09. Jadi tahun ini mengalami kenaikan. Kemudian return on equity atau ROE ini digunakan untuk menilai presentase laba dan ekuitasnya. Rumusnya adalah laba bersih atau dibagi ekuitas atau total equity dalam tahun 2019-nya ini 4,133 miliar dibagi 5 miliar, hasilnya 0,75. Nah, dalam tahun 2020-nya adalah 12 miliar dibagi 51 miliar, hasilnya 0,23. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2020, PT Zyrex ini mengalami sebuah penurunan. Nah, ini gambaran live chart PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk periode 31 Desember tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian ini kesimpulan dari analisis PT Zyrexindo. Nah, berdasarkan analisis dan data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebuah produk komputer lokal asli Indonesia, Zyrex ini berkembang dengan jaringannya tersebut. Perusahaan perakitan PC dan merek PC ini di Indonesia, perusahaan ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mampu melihat prospek industri teknologi industri ini di Indonesia dan menetapkan pimpinan bisnis perusahaan masa depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairun nasi anfa'uhum linnas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.